Pernah nggak sih kamu merasa udah berusaha sekeras mungkin, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Udah jungkir balik, banting tulang, peras keringat, tapi kok rasanya jalan di tempat. Sementara kamu lihat orang lain, kayaknya hidupnya lancar banget, mulus, tanpa hambatan. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan itu wajar banget kok. Tapi hari ini aku mau ajak kamu buat melihat semua itu dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Sudut pandang yang mungkin bisa bikin hati kamu lebih lapang dan semangat kamu kembali menyala. Kita akan ngobrolin soal ini, rahasia ilahi. Kedengarannya berat ya. Tapi sebenarnya ini simpel banget. Ini tentang bagaimana kita menyikapi setiap jengkal perjalanan hidup kita. Baik itu yang terasa manis maupun yang pahitnya minta ampun. Coba kita bayangin, hidup ini kayak sebuah perjalanan mendaki gunung. Tujuan kita jelas, puncaknya. Ada yang jalurnya landai, santai, banyak bonusnya. Tapi ada juga yang jalurnya terjal, curam, penuh batu kerikil tajam. Nah, seringkali kita cuma fokus sama betapa susahnya jalur kita. Kita main keluh, kenapa sih jalurku yang paling susah? Kenapa orang lain enak banget jalannya? Padahal kita lupa satu hal penting. Setiap jalur, mau yang landai atau yang terjal, itu dirancang khusus oleh sang sutradara kehidupan, yaitu Tuhan. Tuhan tahu persis kemampuan kita. Tuhan tahu otot mana yang perlu dilatih, mental sekuat apa yang perlu dibangun. Jalur yang terjal itu bukan hukuman. Itu adalah program latihan intensif yang didesain khusus buat kamu. Lewat jalur terjal itu, otot kakimu jadi lebih kuat, nafasmu jadi lebih teratur, mentalmu jadi setangguh baja, karena kamu terbiasa menghadapi kesulitan. Jadi, saat kamu sampai di puncak nanti, kamu bukan cuma sekadar sampai, kamu sampai sebagai pribadi yang jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh daripada saat kamu memulai perjalanan. Itulah rahasia pertama. Kesulitan adalah cara Tuhan membentuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekarang, kita geser sedikit. Pernah nggak kamu merasa doa-doamu kayaknya nggak dijawab? Kamu minta A, tapi nggak dikasih-kasih. Kamu pengen banget B, tapi malah dapatnya Z. Rasanya frustrasi kan? Kayak ngomong sama tembok, kita mulai ragu. Tuhan, dengerin aku. Nggak sih? Nah, disinilah rahasia ilahi kedua bermain. Coba deh kita pakai analogi seorang anak kecil yang merengek minta pisau tajam ke ibunya karena lihat ibunya jago banget memotong sayuran pakai pisau itu. Si anak mikir kalau aku punya pisau itu, aku juga pasti jago masak. Apa yang akan dilakukan seorang ibu yang bijak? Tentu dia nggak akan langsung memberikannya. Bukan karena ibunya pelit atau nggak sayang. Justru karena terlalu sayang, ibunya tahu pisau itu terlalu berbahaya untuk tangan mungil si anak. Bisa-bisa malah melukai dirinya sendiri. Begitu juga dengan Tuhan. Kadang apa yang kita minta dengan penuh semangat, menurutnya belum tepat untuk kita saat ini. Mungkin jika dikabulkan sekarang, itu justru akan membawa mudarat, membawa keburukan bagi kita. Tuhan menundanya bukan karena dia tidak mendengar. Dia menundanya karena dia sedang menyiapkan waktu yang paling sempurna. Atau bisa jadi dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Sesuatu yang bahkan gak pernah terlintas di pikiran kita. Jadi saat doamu terasa tertunda, percayalah, itu bukan penolakan. Itu adalah bentuk perlindungan dan kasih Siang Nia yang luar biasa. Rahasia ini soal perbandingan, penyakit hati yang paling sering kita alami di zaman media sosial ini. Kita buka Instagram, lihat teman kita liburan ke luar negeri. Kita buka TikTok, lihat orang lain beli mobil baru. Kita buka Facebook, lihat kenalan kita baru aja tunangan dengan pasangannya yang sempurna. Lalu, apa yang terjadi di hati kita? Nyesek, iri, merasa hidup kita paling sengsara. Stop, berhenti sejenak. Ingat ini baik-baik. Setiap orang punya garis waktu atau timelinenya masing-masing. Hidup ini
bukan kompetisi lari cepat. Ini lebih mirip maraton, di mana setiap orang punya lintasan dan target waktunya sendiri-sendiri. Bunga mawar dan bunga melati, keduanya sama-sama indah, tapi mereka mekar di waktu yang berbeda. Kamu nggak bisa maksa mawar untuk mekar secepat melati, atau sebaliknya. Kesuksesan temanmu bukanlah kegagalanmu. Kebahagiaan orang lain tidak mengurangi jatah kebahagiaanmu sedikit pun. Justru, jadikan itu sebagai inspirasi. Kalau mereka bisa, berarti kita juga punya potensi untuk bisa. Fokuslah pada lintasanmu sendiri. Sirami tanamanmu sendiri. Rawat kebunmu sendiri. Jangan sibuk mengintip kebun tetangga, sampai kebunmu sendiri kering kerontang. Percayalah, pada saat yang tepat, bungamu juga akan mekar dengan indahnya. Rahasia ilahi berikutnya adalah tentang kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang disayang, kehilangan kesempatan. Rasanya sakit. Duniamu seakan runtuh. Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa setiap kehilangan sebenarnya sedang membuka ruang untuk sesuatu yang baru? Bayangkan tanganmu sedang menggenggam kerikil dengan sangat erat. Lalu, Tuhan menyuruhmu untuk melepaskannya. Tentu kamu enggan, karena kamu merasa kerikil itu berharga. Tapi, kamu nggak tahu kalau Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan sebongkah berlian untuk kamu genggam. Tapi, kamu nggak akan bisa menerima berlian itu kalau tanganmu masih sibuk menggenggam kerikil. Terkadang, Tuhan mengambil sesuatu dari kita untuk memberi kita sesuatu yang lebih baik. Dia menutup satu pintu, bukan untuk menghukum kita, tapi karena dia sudah membukakan pintu lain yang jauh lebih megah, lebih indah, dan lebih sesuai untuk kita. Kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas melepaskan apa yang memang bukan untuk kita, dan percaya bahwa penggantinya pasti akan lebih baik. Dan rahasia terakhir, yang paling pamungkas, rasa syukur. Ini terdengar klise, tapi ini adalah kunci dari semua rahasia ilahi. Coba deh, malam ini sebelum tidur, jangan langsung buka sosmed atau mikirin masalah besok. Ambil waktu 5 menit aja. Pejamkan mata dan coba sebutkan 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Mungkin sesederhana kamu masih bisa bernapas dengan lega, atau kamu bisa makan siang dengan enak, atau mungkin ada teman yang tiba-tiba chat menanyakan kabarmu. Hal-hal kecil ini sering kita lupakan. Padahal, inilah fondasi kebahagiaan kita. Semakin sering kita bersyukur, semakin kita sadar betapa banyaknya nikmat yang sudah Tuhan berikan. Rasa syukur ini akan mengubah fokus kita dari yang tadinya selalu melihat apa yang tidak kita punya, menjadi melihat apa yang sudah kita punya. Energi negatif dari keluhan dan iri hati akan perlahan terkikis, digantikan oleh energi positif dari rasa cukup dan bahagia. Jadi, teman-teman, perjalanan hidup ini memang penuh misteri. Ada tanjakan, ada turunan, ada tikungan tajam. Tapi di balik semua itu, ada skenario indah yang sudah disiapkan olehnya. Setiap kesulitan adalah latihan. Setiap penundaan adalah perlindungan. Setiap garis waktu adalah unik. Setiap kehilangan adalah kesempatan. Dan setiap napas adalah anugerah yang patut disyukuri. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada sutradara terbaik, Tuhan Yang Maha Esa. Semua yang terjadi, baik dan buruk menurut kita, adalah bagian dari rahasia ilahi untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan yang terpenting, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Mungkin apa yang kamu anggap sebagai kegagalan atau penundaan sebenarnya adalah bagian dari sebuah skenario besar yang jauh lebih indah dari yang bisa kamu bayangkan. Coba kita renungkan sejenak. Berapa kali dalam hidup kita menginginkan sesuatu dengan sangat kuat? Mungkin itu pekerjaan impian, pasangan hidup yang sempurna, atau kesuksesan finansial. Kita membuat rencana detail, bekerja siang malam, dan berdoa agar semua itu terwujud. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pintu yang kita harapkan terbuka,
malah tertutup rapat. Kesempatan yang kita kejar hilang begitu saja. Rasanya sakit kan? Kecewa, marah, bahkan mungkin kita mulai meragukan keadilan Tuhan. Di saat-saat seperti inilah kita perlu mengingat satu hal penting. Cara pandang kita sangat terbatas. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, di sini dan saat ini. Sementara Tuhan, Dia melihat gambaran yang utuh. Dia tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Bahkan ketika kita sendiri tidak mengetahuinya. Coba bayangkan seorang anak kecil yang menangis karena ibunya tidak mengizinkannya bermain dengan pisau tajam. Anak itu hanya melihat pisau yang berkilauan dan menarik. Dia tidak mengerti bahaya di baliknya. Ibunya, dengan cinta dan kebijaksanaannya, tahu persis mengapa dia harus menjauhkan pisau itu dari anaknya. Apakah sang ibu jahat? Tentu tidak. Dia hanya sedang melindungi anaknya dari luka. Begitulah perumpamaan hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali, apa yang kita inginkan itu ibarat pisau tajam. Mungkin terlihat bagus, terlihat menjanjikan, tapi Tuhan tahu itu bisa melukai kita. Di kemudian hari, mungkin pekerjaan yang kamu dambakan itu akan membuatmu jauh dari keluarga. Mungkin hubungan yang kamu paksakan itu akan berakhir dengan patah hati yang lebih dalam. Tuhan menutup satu pintu bukan untuk menghukummu, tapi untuk membukakan pintu lain yang jauh lebih baik, yang akan membawamu pada kebahagiaan sejati. Inilah yang sering kita sebut sebagai blessing in disguise, atau berkah tersembunyi. Semua penderitaan itu ternyata adalah anak tangga yang harus beliau lalui untuk menjadi seorang pejabat tinggi di Mesir, yang pada akhirnya menyelamatkan banyak orang dari kelaparan, termasuk keluarganya sendiri. Setiap kejadian, setiap penolakan, setiap sakit hati yang beliau alami adalah bagian dari skenario ilahi yang sempurna. Tuhan sedang mempersiapkan beliau untuk sebuah tugas besar. Coba bayangkan, jika Nabi Yusuf tidak pernah dibuang ke sumur, mungkin beliau tidak akan pernah sampai ke Mesir. Jika beliau tidak pernah dipenjara, mungkin beliau tidak akan pernah bertemu dengan orang yang membawanya ke hadapan raja. Kisah perjalanan hidup ini mengajarkan kita tentang kekuatan prasangka baik kepada Tuhan atau husnuzon. Percayalah bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Di balik setiap ujian ada hikmah yang luar biasa. Mungkin saat ini kamu sedang berada di dasar sumur atau di dalam penjara kehidupanmu. Kamu merasa sendirian, putus asa, dan tidak melihat jalan keluar. Tapi percayalah, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah bagian dari proses pembentukan dirimu. Tuhan sedang mengasahmu, menguatkanmu, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa. Lakukan bagianmu sebaik mungkin, dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, sampai kita lupa bertanya, mengapa? Mengapa aku menginginkan ini? Apakah ini benar-benar akan membuatku lebih baik, lebih dekat dengannya? Atau ini hanya sekadar keinginan ego semata? Tuhan tahu isi hati kita. Dia tahu niat terdalam kita. Kadang, Dia tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin yang kamu butuhkan saat ini bukanlah kesuksesan instan, tapi kesabaran. Mungkin yang kamu butuhkan bukanlah pasangan yang sempurna menurut standarmu, tapi kemampuan untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin yang kamu butuhkan bukanlah kekayaan materi, tapi kekayaan hati dan ketenangan jiwa. Rahasia ilahi itu bekerja dengan cara yang misterius. Waktu Tuhan atau divine timing adalah konsep yang nyata. Sesuatu yang baik, jika datang di waktu yang salah, bisa menjadi tidak baik. Seperti buah yang dipetik sebelum matang, rasanya tidak akan enak. Tuhan tahu kapan waktu yang paling tepat untuk memberikan buah dari usahamu. Tugas kita adalah terus merawat pohonnya, menyiraminya dengan doa, memberinya pupuk dengan ikhtiar, dan membersihkannya dari hama keraguan dan putus asa. Jadi, apa yang harus kita lakukan
saat merasa hidup tidak berjalan sesuai rencana. Pertama, bernapaslah, ambil jeda sejenak dari segala kekhawatiran. Sadari bahwa perasaan kecewa itu wajar. Tapi jangan biarkan ia menguasai. Coba ubah sudut pandangmu. Alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Cobalah bertanya, pelajaran apa yang bisa aku ambil dari sini? Setiap kegagalan adalah guru terbaik. Ia mengajarkan kita tentang kelemahan kita, tentang strategi yang salah, dan memberi kita kesempatan untuk mencoba lagi dengan lebih bijaksana. Perkuat hubunganmu dengan sang pemilik skenario. Dalam setiap sujudmu, adukan segala keluh kesahmu. Menangislah jika itu membuatmu lega. Bicaralah podenea, seperti kamu berbicara pada sahabat terbaikmu. Yakinlah bahwa dia mendengar, dia peduli, dan dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Semakin dekat kamu dengan ia, semakin tenang hatimu menerima setiap ketetapannya. Lihatlah sekelilingmu, syukuri apa yang sudah kamu miliki saat ini. Kita seringkali terlalu sibuk mengejar apa yang tidak kita punya, sampai kita lupa mensyukuri apa yang sudah ada di genggaman. Kesehatan, keluarga, teman, bahkan kesempatan untuk bernapas hari ini. Itu semua adalah nikmat yang tak ternilai harganya. Dengan bersyukur, hati kita akan menjadi lebih lapang dan bahagia. Tetaplah bergerak. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu berhenti melangkah. Mungkin rencanamu gagal, tapi bukan berarti misimu selesai. Buat rencana baru, cari jalan lain. Ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Begitu pula, ada banyak jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang telah Tuhan siapkan untukmu. Teruslah berbuat baik, teruslah menebar manfaat, karena kita tidak pernah tahu dari kebaikan mana pintu rezeki dan pertolongan Tuhan akan datang. Ingatlah selalu, kamu adalah tokoh utama dalam film kehidupanmu sendiri, tapi sutradaranya adalah Tuhan. Percayakan alur ceritanya padanya. Jalani peranmu dengan sabuh behnia, dengan penuh totalitas, keikhlasan, dan keyakinan. Mungkin ada beberapa adegan yang menyedihkan, beberapa adegan yang penuh perjuangan, tapi percayalah, sutradara terbaik ini sudah menyiapkan akhir yang bahagia untukmu. Sebuah akhir yang jauh lebih indah dari apa yang pernah kamu tulis dalam skenariomu sendiri. Jadi, ketika kamu merasa lelah, ingatlah kembali kisah-kisah mereka yang telah melaluinya dengan sabar. Ingatlah bahwa setiap tetes keringat dan air matamu tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Rahasia ilahi mungkin tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya. Dan justru disitulah letak keindahannya. Ia mengajarkan kita untuk percaya, untuk berserah, dan untuk terus berharap pada kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Teruslah berjuang, teruslah berdoa, dan biarkan keajaiban menemukan jalannya kepadamu. Coba, kita pikirkan sejenak. Ingat kembali masa-masa sulit yang pernah kamu lalui. Mungkin saat kamu gagal ujian, kehilangan pekerjaan, atau mengalami patah hati. Saat itu terjadi, rasanya dunia runtuh kan? Tapi, lihatlah dirimu sekarang. Kegagalan itu mungkin membawamu ke jalur karier yang lebih baik. Kehilangan itu mungkin membuka pintu untuk pekerjaan impianmu. Patah hati itu mungkin mempersiapkanmu untuk bertemu dengan orang yang benar-benar tepat untukmu. Inilah bagian dari rahasia itu. Tuhan seringkali membungkus berkah terbesar dalam kemasan yang paling tidak kita sukai. Tantangan, kesulitan, dan bahkan rasa sakit. Seperti seorang pandai besi yang harus memanaskan dan menempa logam untuk menjadikannya pedang yang kuat. Hidup pun menempa kita melalui ujian, agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Terkadang, doa kita tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita. Kita meminta A, tapi kita malah mendapatkan B. Kita memohon agar sebuah pintu terbuka, tapi pintu itu malah tertutup rapat. Di saat seperti inilah, iman kita diuji. Apakah kita percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik, bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya? Seringkali, apa yang kita inginkan
bukanlah apa yang kita butuhkan. Kita ingin jalan yang mudah, tapi Tuhan tahu kita butuh proses pendakian untuk membangun kekuatan. Kita ingin kesuksesan instan, tapi Tuhan tahu kita butuh proses perjuangan untuk belajar menghargai hasilnya. Tuhan menahan sesuatu darimu, bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia ingin memberimu sesuatu yang jauh lebih baik pada waktu yang tepat. Ini adalah rahasia kedua. Waktu Tuhan selalu sempurna. Mungkin kamu merasa tertinggal, teman-temanmu sudah menikah, punya karier mapan, atau mencapai impian mereka. Sementara kamu masih di sini, berjuang. Ingat, setiap bunga mekar pada waktunya sendiri. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Bunga mawar tidak pernah iri pada bunga matahari yang mekar lebih dulu. Keduanya indah pada waktunya masing-masing. Percayalah, waktumu akan tiba. Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti mengapa kamu harus menunggu. Lalu, bagaimana cara kita menjalani hidup dengan pemahaman ini? Pertama, ubah keluhan menjadi syukur. Saat kamu merasa ingin mengeluh, coba cari satu hal kecil untuk disyukuri. Masih bisa bernapas, syukuri. Masih punya atap di atas kepala, syukuri. Rasa syukur membuka pintu hati kita untuk melihat kebaikan di tengah kesulitan yang menggeser fokus kita dari apa yang tidak kita miliki ke apa yang sudah kita miliki. Kedua, teruslah berusaha dengan ikhlas. Jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Tugas kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin, menanam benih kebaikan, kerja keras, dan doa. Soal kapan benih itu akan tumbuh dan berbuah, serahkan pada Sang Pemilik kehidupan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap tetes keringat yang kamu keluarkan, tidak ada yang sia-sia di matanya. Semua itu dihitung dan akan menjadi bagian dari mozaik indah kesuksesanmu nanti. Ketiga, berdamailah dengan ketidakpastian. Salah satu sumber kecemasan terbesar kita adalah keinginan untuk mengontrol segalanya. Padahal, ada banyak hal di luar kendali kita. Belajarlah untuk melepaskan, percayakan pada rencananya. Seperti penumpang di dalam sebuah kapal, kita tidak perlu tahu cara kerja mesin, atau bagaimana nahoda membaca peta. Tugas kita adalah percaya bahwa nahoda akan membawa kita ke tujuan dengan selamat. Nahoda kehidupan kita adalah Tuhan, dan Dia adalah sabot baiknya perencana. Rahasia ilahi juga mengajarkan kita tentang kekuatan doa. Doa bukanlah daftar permintaan belanja. Doa adalah percakapan. Saat kamu merasa lelah, bicaralah padanya. Saat kamu bingung, mintalah petunjuknya. Saat kamu bahagia, berterima kasihlah padanya. Dalam doa, kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kamu akan merasa didengar, dipahami, dan tidak pernah sendirian. Dan yang terpenting, jangan pernah kehilangan harapan. Harapan adalah bahan bakar yang membuat kita terus bergerak maju. Bahkan di malam yang paling gelap sekalipun, ingatlah bahwa fajar pasti akan datang. Badai sekuat apapun pasti akan reda. Setelah setiap kesulitan akan ada kemudahan. Itu adalah janjinya. Jadi, jika saat ini kamu sedang berada di tengah badai, jika kamu merasa jalan di depanmu gelap dan tak menentu, pegang erat keyakinan ini. Ini bukan akhir dari ceritamu. Ini hanyalah sebuah babak yang sulit. Babak yang sedang mempersiapkanmu untuk babak selanjutnya yang jauh lebih indah. Setiap penolakan yang kamu terima adalah bentuk perlindungan dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Setiap keterlambatan adalah proses penyempurnaan waktu untukmu. Setiap air mata yang jatuh adalah karena ya membersihkan hatimu agar siap menerima kebahagiaan yang lebih besar. Inilah rahasia ilahi. Sebuah pemahaman bahwa kita dicintai, kita dijaga, dan kita sedang dibimbing menuju versi terbaik dari diri kita. Ini bukan tentang hidup tanpa masalah, tapi tentang memiliki keyakinan yang lebih besar dari masalah itu sendiri. Mulai hari ini, mari kita coba melihat setiap tantangan sebagai kesempatan, setiap kegagalan sebagai pelajaran, dan setiap penantian
sebagai persiapan. Percayalah pada prosesnya, nikmati perjalanannya, dan yakinlah pada renkanania yang indah. Karena di balik semua yang terjadi, ada cinta dan kebijaksanaan tak terbatas yang selalu menyertaimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan masa depanmu jauh lebih cerah dari yang bisa kamu bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada siapa saja yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.